skill berada di zona C. Agar dapat keluar dari dimensi ini, kalian harus menaikkan skill kalian menuju zona B. Dan harus dapat mereduce NG sebesar 50%. Selamat berjuang! Dan cek ke zona B, terus harus reduce juga 50%. Gimana ya caranya? Ada clue nggak sih? Coba lihat deh, apaan tuh? Kayaknya clue deh. Oh, dilihat dari clue, engine proses, cost, dan produktiviti engine 2 tidak mencapai target nih. Ayo kita selesaikan misi ini dan kembali ke dunia kita. Let's do it! Berdasarkan clue yang ada, engine screw gap adalah engine yang paling tinggi. Ini mengakibatkan OII dan scrapposnya tidak mencapai target. Jadi tugas kami adalah Eliminate engine screw gap engine ECU. Apa sih engine screw gap itu? engine scrap adalah engine yang diakibatkan karena hasil screw yang tidak sempurna. Engine screw gap terjadi pada proses PCB dan case assembly. Bisa bahaya jika screw menempel pada cover yang terbuat dari metal karena bisa membuat produknya short. Wah, bahaya juga ya dampaknya. Terus gimana kalau engine-nya rusak customer? Tenang, engine ini nggak akan lolos ke customer. Karena pada saat proses screwing terjadi engine, akan muncul poka-yoke berupa sensor alarm. Jadi nggak akan ke next proses tuh. Produknya scrap dong. Ya, betul. Mari kita lihat rem engine. Sebelum kami terjebak di sini, engine screw gap sebanyak 142 piece. Dan untuk keluar dari sini, kami diberi target reduce engine 50%. Tapi dengan semangat tim dan agar kami tidak terjebak kembali, kami sepakat reduce engine sebanyak 100% menjadi zero defect dan zero scrap cost. Dan lakukan langkah improvement dengan metode SMART. Dan berikut schedule-nya. Lakukan yang terbaik. Mari selesaikan masalahnya. Jika kita perhatikan flow proses pada engine 2, masalahnya tetap pada PCB dan case assembly. Tapi tidak ada masalah pada daily check-nya. Kira kenapa ya? Mari kita lakukan analisa kondisi yang ada. Ternyata terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya engine screw gap. Daripada bingung, mari kita tuangkan ke dalam fishbone diagram. Kenapa bisa terjadi engine screw gap? ada 3 masalah nih. Jadi penyebab pertama adalah dimensi slip terlalu besar yang mengakibatkan posisi skru menjadi miring. Yang kedua, posisi kembang skru dan bit tidak sejajar yang mengakibatkan kepala skrunya menjadi broken. Yang ketiga, basic memiliki clearance yang besar yang mengakibatkan posisi pemasangan skru menjadi tidak pas. Itu adalah 3 masalah utama terjadinya di screw gap. Dan kami memiliki 3 alternatif penanggulangan. Kami memilih penanggulangan 1.1, 2.2, dan 3.2 dikarenakan high benefit dan low cost. Dan berikut adalah improvement pertama. Pada saat proses screwing, kami menemukan kejanggalan nih. Ternyata kondisi skru di dalam sleeve-nya miring yang diakibatkan karena dimensi sleeve-nya terlalu besar. Setelah dianalisa, ternyata terdapat gap antara sleeve dan skru sebesar 3 mm yang membuat bit membentur kepala skru dan menyebabkan dent. Kamu kenapa sih Lisa? Bingung banget. Ini loh sih, celana aku kebesaran jadinya melorot terus. Bentar. Aku jadi ada ide nih guys. Kalau celananya kegedean, berarti celananya yang dikecilin bukan badannya. Boleh tuh kita pakai konsepnya di improvement kita. Ide yang bagus tuh. Yuk kita berdiskusi dengan metode PE. Setelah berdiskusi, kami memiliki 2 ide improvement dan menggunakan improvement kedua dengan modifikasi dimensi sleeve. Kami pun melakukan trial dengan mencoba beberapa ukuran dimensi sleeve. Setelah berjalan sebanyak 60 kali di setiap dimensi sleeve, kami sudah tidak menemukan skru yang mirip pada dimensi 6,4 dan 5,8 mm. Tapi setelah dianalisa, kami menemukan scratch pada skru di dimensi 5,8 yang diakibatkan karena dimensi sleeve-nya terlalu kecil. Jadi kami memutuskan untuk merubah dimensi sleeve dari 8,0 menjadi 6,4 mm. Setelah kami monitoring, engine kami pun berkurang dari 142 menjadi 73 piece. Improvement pertama Berhasil. serta skill saya pun meningkat. Yos, lanjut ke misi berikutnya. Improvement kedua. Pada saat proses screwing, PCB case mengalami pergeseran sehingga posisi PCB case tidak center dengan screw bit. Setelah dianalisa, ternyata dimensi jig lebih besar dari dimensi part. Ini mengakibatkan clearance antara part dan jig sebesar 3 mm. Kami memiliki 2 ide improvement dan memilih improvement kedua untuk modifikasi jig karena lebih murah dan hemat waktu.
Kami pun memodifikasi jig sisi kanan atas dengan menambah ketebalan dari 15 mm menjadi 18 mm. Hasilnya sudah tidak ada gap antara part dan jig. Itu masih belum mencapai target ya? Apa ada yang salah dengan improvement kita? Tetap semangat, ayo kita analisa kembali. Setelah dianalisa kembali, ternyata jika D yang membuat PCB cash upload. Kami lupa karena di setiap part memiliki ukuran yang variatif. Sih, ini udah sama apaan? Oh ini sponsors guys. Ada foto-foto. Wih, itu kerennya salah satu sisinya fleksibel gitu. Iya, biar bisa menyesuaikan ukuran pemakai yang berbeda-beda. Oh, kayak misalnya kita nggak sih? Aku jadi ide. Gimana kalau kita rubah jignya jadi yang fleksibel kayak gini, tapi satu sisi aja, biar bisa menyesuaikan ukuran part yang beda-beda. Boleh tuh, mari kita diskusi. Setelah berdiskusi, ditemukanlah konsep jig dengan bantuan spring di sisi kanan atas dengan panjang spring 14 mm dan diameter spring 22,5 mm. Karena desain ini dapat menahan part dengan kuat. Hasilnya sudah tidak ada gap antara part dan jig. Setelah kami melakukan trial monitoring, hasilnya sudah tidak ada dent pada jig dan edge screw gap pun berkurang dari 73 ke 31. Improvement kedua Berhasil! Skill kami pun meningkat. Tapi kenapa masih belum kenal ya izinnya? Semangat! Ayo kita lakukan improvement selanjutnya. Improvement ketiga, ayo kita analisa lebih lanjut pada saat proses screw di assembly ke PCB. Setelah dikantongi ya, ternyata kepala screw ada yang broken akibat karena bit dan screw-nya tuh nggak sejajar, jadi gap dan rusak screw-nya. Setelah kami cek untuk kondisi tools dan material, semuanya oke. Tapi untuk kondisi screw di dalam feeder, bentuknya berantakan banget yang membuat bit sulit untuk menempatkan posisi yang pas dengan pattern screw-nya. Terus gimana caranya biar screw dan bitnya punya pattern yang sama? Ya, kita harus diskusi dengan metode PI. Yuk, kita berdiskusi. Setelah berdiskusi, PI menyarankan untuk menambahkan prepositioning antara bit dan screw menggunakan sistem countersink. Jadi yang sebelumnya, screwdriver hanya pick up screw menggunakan vakum. Setelah ditambahkan prepositioning, screwdriver akan berputar terlebih dahulu agar menempatkan posisi yang pas dengan pattern screw-nya. Mari kita coba. Kami pun melakukan trial dengan mencoba beberapa RPM. Hasilnya pada RPM 30, kami sudah tidak menemukan kepala screw yang broken. Udah. Sabar, monitoring dulu ya. Kami pun melakukan monitoring. Hasilnya, kami sudah tidak menemukan yang screw gap lagi. Dan improvement ketiga pun Berhasil! kami dapat mengurangi yang screw gap sebanyak 100%! Yeay! Berhasil! Meningkat! Kita udah bisa keluar dong dari sini, tapi kok belum ada tanda-tandanya ya? Laporan dulu nggak sih? Oh iya, evaluasi hasil. Sebelum kami terjebak di sini, yang screw gap sebanyak 142 piece. Setelah melakukan 3 kali improvement, kami berhasil Eliminate engine screw gap engine issue! Dari improvement ini, kami dapat meningkatkan OII sebesar 6% dan saving cost sebanyak 258 juta per bulan. Dan berikut adalah dampak dari improvement kami. Aspek quality, screw gap, zero defect. Cost, kami dapat saving cost sebesar 258 juta per bulan. Productivity, OR kami meningkat. Skill kami meningkat dari zona C ke zona B. We level together, one team, one vision. Standarisasi, semua improvement yang kami lakukan sudah distandarisasi dan sudah diedukasi ke semua penduduk dental serta diakotenkan ke Epiline dan Dental Malaysia. FYI, semua improvement kami merupakan inovasi pertama di Densol Global loh dan mendapatkan Best Reward. Misi kami pun Berhasil! Udah mana lagi? Kamu mau makan? Kamu mau makan? Guys, kakak aku untung nggak? Dan bikin make up dulu. Guys, kalian ini pakai giniannya apa nih? Apa? Mana sih? Coba aku. Alah,
Next mission. Aktivitas selanjutnya akan berfokus pada elemen air type NG